Shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah buat kita semua. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan siap memberkati kita. Haleluya. Olehnya mari kita persiapkan hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya paling kagum dengan Raja Daud. Ketika dia mau ke rumah Tuhan, dia sangat bergairah, bersemangat, bahkan mendahului orang-orang yang lain. Karena dia percaya ketika dia beribadah kepada Tuhan, maka janji-janji berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya menghimbau kita semua untuk mempersatukan hati kita. Kita sepakat meminta kuasa hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Mari semua saya izinkan kita semua berdoa, mengambil waktu yang terbaik, bersekutu dengan Tuhan, panggil namanya yang berkuasa. Yesus, kami butuh Engkau. Yesus, oleh bilur-bilur Yesus tersedia kesembuhan ilahi, baik penyakit jasmani maupun rohani, disembuhkan. Biar kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kasih-Mu yang menarik kami datang menyembah Engkau. Yesus. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Inilah ungkapan terima kasih kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna. Amin Tuhan. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga kami di mata-Mu. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah
Engkau Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, ku sujud dan sekali lagi angkat hati, terpujilah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami Tuhan, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Kalau Engkau tidak bangkit, apalah artinya hidup kami? Hiaralah bayas, kiraralah bayas, kiraralah bayas, kiraralah bayas. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Tiada bayas, tiada bayas, tiada bayas. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat hati dan tanganmu di hadirat Allah. Naikkan ucapan syukurmu. Betapa besar cintanya atas setiap kita. Betapa besar kasihnya atas setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau. Hanya Engkau yang menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Engkau melihat setiap hati kami yang bersyukur kepadamu Bapa. Kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Ramaya Shikira Ramaya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih. Ya Ramaya Shikira.
kebaikan-Mu. Olehnya kami naikkan ucapan syukur kami. Apapun keadaan kami memuliakan Engkau. Kasih-Mu yang besar, cinta-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami buka ibadah kami dengan pengucapan syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan, mari sorakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Puji Tuhan. Kalau kita bersuka cita, sorga pun bersuka cita melihat kita semua ada di sini. Haleluya. Kami yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, kami mau mengangkat pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Kami yang hari tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan tinggi.
Tuhan. Kami imani sebab oleh darah anak domba Allah kami diberi kemenangan dan sukacita. Hey! Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurap. Katakan dengan iman, para penakwa siaran. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurap. Kita lempar kuasa iblis, yes, para penakwa kita, yes, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, amin, kuasanya dihancurkan. oleh darah anak domba. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa, yes, amen, dilemparkan para penakwa kita, hey, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, amin, dihancurkan oleh darah Allah, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman, iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
banyak beribu-ribu malaikat bersama dengan kita memuliakan Tuhan. Ya. Tadi pagi saudara, saya terbangun. Biasanya kami bangun doa pagi, tapi kalau hari Minggu itu biasanya kita nggak doa pagi karena kita persiapan untuk ibadah pagi. Suami saya sudah bangun duluan. Tiba-tiba saya kayak malas-malesan gitu. Saya tidur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu buat saya. Lakukan sesuatu buat saya Tuhan. Saya merasa bahwa hidup saya itu belum mengalami yang namanya terobosan. Sesuatu yang supranatural gitu ya. Walaupun saya hidup dari mujizat Tuhan. Lalu saya kayak ogah-ogahan gitu, kayak ada anak kecil yang ngambek gitu. Saya menyamping ke kanan, terus saya pejamkan mata saya. Udah saya tidur aja deh gitu. Tiba-tiba dalam saya tidur seperti itu cahaya terang. Benar saudara, cahaya terang itu menyinari mata saya. Lalu saya menangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini adalah Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Saya harus bangkit dari segala kesedihan, keterpurukan, kelemahan, kekurangan saya. Saya bangun, lalu saya rapikan tempat tidur saya. Saya langsung berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan terima kasih buat kemenangan Paskah. Ya, kalau kita tidak mengalami kematian saudara, kita tidak akan mengalami kebangkitan. Memang kita harus mati, prosesnya memang sangat berat, tapi pasti ada kemenangan dan kebangkitan di dalam Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Yesus yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang bumiku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagimu. Dialah penebus yang ampuni milikku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Kami percaya Tuhan, Yesus telah mati. Nyanyi dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Dia mengorbankan dirinya bagi engkau dan saya. Ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Mujizat yang besar. Tilurmu menyembuhkan. Tilurmu sembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Percaya
bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan kami Bapa. Firman-Mu itu berkuasa memulihkan kami. Firman-Mu itu berkuasa menyembuhkan kami. Firman-Mu itu berkuasa memberkati kami. Firman-Mu itu berkuasa untuk memberikan kami kemudahan-kemudahan. Firman-Mu itu berkuasa Tuhan, karena Engkau berkuasa dan Engkau lebih daripada pemenang, dan Engkau menjamin kemenangan-kemenangan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Shalom, selamat sore. Ya, Tuhan kita itu, Dia berkata, Dia berfirman, Dia tidak pernah berjanji langit itu selalu cerah. Dia tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata. Tetapi Dia berjanji, Aku beserta engkau. Tuhan beserta kita, menyertai kita. Apakah Dia cukup menyertai kita? Tidak, Bapak Ibu. Ya, tolong PPT-nya ya. Apakah Tuhan itu hanya menyertai kita? Tidak, ya. Iya. Saya meminta, ya. Oke. Ibu Ana, tolong bacakan firman Tuhan. Ya. Dari Hosea 13 ayat yang ke-14. Ya, kalau kita lihat kisah di Hosea ini, cerita di Hosea ini, ya kan, wanita atau istri yang mendampingi Hosea ini selalu melakukan menyakitin, melukai hatinya Hosea. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, menyakiti, melukai, melukaikan, bahkan membuat hati Tuhan sedih. Tetapi apa kata Tuhan kepada Hosea dan kepada istrinya Hosea? Ya, silakan Bu firman-Nya. Hosea 13 ayat yang ke-14. Hosea 13 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, akan kubebaskanKah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasih. Bapak Ibu, nah, firman-Nya, janjinya Dia mengatakan, ya kan, nah, ada kuasa yang membebaskan kita dari dunia kematian, dari dunia orang mati. Tuhan membebaskan, dan Dia mengatakan, di manakah maut itu? Nah, kenapa? Dipatahkan, dibebaskan. Nah, terus bukan hanya maut yang dipatahkan, tetapi Dia juga berkata, ya kan, nah, di manakah penyakit samparmu? Halo. Ya, nah, sesungguhnya anak Tuhan, orang percaya itu, ya, Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk mengalami sakit penyakit. Karena firman-Nya jelas dikatakan, ya kan, dikatakan, di manakah penyakit samparmu, hai maut? Nah, dan Tuhan mengatakan dipatahkan dan sudah selesai, Dia berkata. Nah, dan apakah sampai di sana? Enggak, Dia mengatakan, di manakah tenagamu, pembinasa? Di manakah tenaga pembinasa itu? Nah, di manakah tenagamu, hai dunia orang mati? Nah, tenaga berarti kan kekuatannya sudah enggak ada ya. Berarti sudah dipatahkan, sudah dihancurkan, sudah dikalahkan kuasa itu. Nah, kalau kuasa itu sudah dikalahkan, dipatahkan, Bapak Ibu, nah, ada enggak kekuatannya? Halo? Enggak ada. Kalau kita mengalami sakit penyakit, kira-kira yang salah siapa? Halo?
Yang salah Tuhan atau kita? Kalau kita punya sakit penyakit, yang salah Tuhan atau kita? Atau diri kita sendiri? Padahal firman-Nya jelas. Di mana tenagamu? Di mana tenaga pembinasamu? Nah, berarti kan sudah ada kekuatan untuk kita bisa sakit. Tidak ada penyebab untuk sakit. Ya, saya membahas ini. Saya renungkan ini. Iya. Berarti yang membuat sakit itu ternyata bukan firman Tuhan, bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Diri kita sendiri. Apa? Apa yang membuat kita sendiri kita salah? Tuhan tidak ngomong soal makan dan minum ya. Ya, semua makan tuh baik, tapi asal jangan berlebihan, itu aja deh. Ya, tetapi yang membuat kita sakit itu apa? Sumbernya apa? Kita punya rasa marah, jengkel, sakit hati, nggak terima, dan bla 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 bla. Lalu hari-hari ini, dan saya terus bertobat. Saya ini orangnya berapa waktu marah, nggak ada sebab apa-apa, tiba-tiba marah. Ya, istri ngomong apa, marah, semua jengkel. Nah, terus apa? Saya ada hipertensi. Ya, nah, sejak saya dipastikan hipertensi, wah, saya harus bertobat ini, saya harus berubah ini. Nah, ya kan Tuhan kan ngomong, ya, buah-buah roh itu apa Bapak Ibu? Kasih, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, ya apa? Kesabaran, penguasaan diri, sebangsanya itu. Kalau ada sesuatu di dalam diri kita sakit, kalau kita renungkan, Tuhan itu tidak pernah salah firman-Nya. Tuhan tidak pernah, firman-Nya itu tidak berkuasa. Dia sangat berkuasa. Nah, cuma ada satu hal masalahnya. Tuhan itu tidak menjadikan kita robot. Ya kan? Sekarang dunia ini kan sedang produksi robot besar-besaran nih, ya kan? Untuk ada robot untuk jadi petani, ada robot untuk jadi apa? Buat mobil, buat apa kan gitu. Nah, Tuhan tidak menjadikan kita robot. Kita diberi kehendak bebas, diberi free will. Nah, kamu mau pilih sehat atau sakit? Karena kebangkitan Dia supaya kita sehat, supaya kita hidup, supaya kita diberkatin, supaya kita bersuka cita, supaya kita bahagia, supaya kita harmonis. Betul nggak? Supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Tetapi, nah, kalau dikatakan, nah, mataku tertutup bagi belas kasihan. Nah, artinya gini, dia tertutup, belas kasihannya dia tertutup kalau kita sakit hati, emosi, marah, tidak terima, kesel, jengkel, iri, dan lain sebagainya, ya, menganggap dirinya lebih benar, lebih hebat, dan lain sebagainya. Itu Tuhan tertutup. Tuhan tidak akan berbelas kasih kepada orang yang demikian, tapi Tuhan akan berbelas kasih kepada orang yang rendah hati, yang mau sabar, yang mau belajar menguasai diri, ya, tidak emosi, ya. Nah, itu akan semua dihadapi dengan damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini dokter udah ngomong sama saya, Bapak harus minum obat. Saya nggak mau minum obat. Bapak Ibu, benar. Ya, nah, saya berubah, saya bertobat
harus minta dipenuhi dengan kasih Tuhan supaya saya lebih rendah hati. Ya kan? Nah, makan pun ya secukupnya. Kan begitu ya kan? Harus jaga makan. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika itu yang saya lakukan, maka Tuhan, saya percaya. Nah, Tuhan, karena kan saya ngomong, doa saya itu setiap hari gini. Yang saya minta cuma begini, Tuhan, setiap ulang tahun ya, setiap saya bertambah umur, yang saya minta apa? Waktu apa? Suruh doa. Tuhan, berikan aku kesehatan. Itu aja yang saya minta. Berikan aku kesehatan. Itu, Bapak Ibu. Nah, karena saya percaya, saya semakin merenungkan, oh iya, ternyata bukan Tuhan tidak pernah salah, firman-Nya nggak pernah salah, tapi yang salah kita sendiri. Kita ini keras hati dan keras kepala. Ya, lanjut Om Andreas. Ya, sudah siap PPT-nya? Oke. Ya. Oke, di sini ya. Nah. Hidup dalam Yesus berarti kita hidup dalam Yesus berarti hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Nah, kita sudah mengenakan manusia baru, maka itu kehidupan kita sudah diubahkan dari fana menuju kekal. Dari fana menuju kekal. Nah, dalam arti gini, nah, ya kan. Nah, kan saya berkali-kali kan saya ngomong, orang percaya itu lahir 2 kali, meninggal 1 kali. Orang yang tidak percaya sama Tuhan lahir 1 kali, mati 2 kali. Tubuhnya mati, jiwa dan rohnya juga mati, masuk neraka. Kan begitu. Tetapi kita orang percaya kepada Tuhan, karena anugerahnya kita ditebus, diselamatkan, ya kan? Kita lahir dari perut mama kita, ya kan, dengan air dan darah, ya, kita dibaptis juga dengan air, dan kemudian perjamuan kudus dengan darah. Sama, lahir 2 kali. Ya kan, kita mengalami kelahiran tubuh, kita juga mengalami kelahiran jiwa dan roh dalam Tuhan. Berarti akal budi kita diperbarui, dirubah. Nah, temperamen kita dirubah, semua hidup kita dirubah, ya kan? Nah, ketika kita dirubah, nah, saya meminta Ibu Ana bacakan 1 Korintus 15, ya, ayat 51, ya, ayat 50 dulu, ya, tolong ayat 50 dulu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah tidak mendapatkan kerajaan Allah, tidak mendapatkan kuasa kerajaan Allah, tidak mendapatkan kemenangan kerajaan Allah, tidak mendapatkan berkat kerajaan Allah, tidak mendapatkan sukacita kerajaan Allah. Apa itu? Halo. Ya. Benar-benar yang harus kita ubah. Ya. Integritas kita. Karena saya ingat tahun berapa ya? Tahun 70, 80 ada satu lagu yang terkenal dari Om Roma. Tahu? Om Roma tahu? Darah Muda. Itu dia. Nah, ya. Ketika lagu itu kan, karena kalau orang muda kan gitu ya kan, emosinya kan apa? Letak. Apa? Kenapa? Darahnya darah muda. Nah. Semakin bertambah usia seharusnya semakin berkurang. Betul nggak? Emosinya. Nah, kalau semakin bertambah usia emosinya semakin bertambah, wah, celaka nih. Celaka. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapatkan bagian dalam apa yang menjadi karakter, temperamen sang raja. Yesus kan King of the King, Lord the Lord.
temperamen ini kita diubahkan. Ketika diubahkan, maka kita hidup dalam kerajaannya. Memang secara jasmani, secara tubuh kita masih dalam dunia, tetapi setiap hari kita hidup dalam kerajaannya. Ya, kita dipelihara. Halo, kayak presiden kita sekarang ini. Ya, presiden kita ya memelihara para menterinya, betul nggak? Para menteri ya, dari menteri sampai RT RW itu dipelihara oleh presiden, ya kan? Memang oleh negara, betul. Tapi semua karena mandatnya presiden. Nah, mandatnya sang raja, dipelihara. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita hidup dalam kingdomnya, dalam kerajaannya, maka kita menikmati hal-hal kerajaannya. Hal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, kasih, keharmonisan, kerukunan, kesatuan, kebahagiaan. Betul Bapak Ibu? Nah, ya sekarang ayat yang ke-51 Ibu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan hidup. Sebuah rahasia. Rahasia. Bapak Ibu, rahasia. Nah, rahasia loh. Nah, jadi gini, nah, ketika kita membangun sebuah habit, sebuah kebiasaan, nah, habit yang lama dibuang, ya, hidup yang lama yang di dalam duniawi ini, ya, itu ketika kita buang, kita tinggalkan. Nah, kita membangun sebuah habit, sebuah kebiasaan dalam kerajaannya. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam mengucap syukur, hidup dalam keharmonisan, dalam sukacita, hidup dalam kesehatan. Habit ini kita bangun. Nah, di dalam dunia itu habit ini kita bangun, kita ubah. Maka habit itu akan mengikuti kita dan kemudian pada waktunya Tuhan ngomong, sabaslah engkau anak-anakku, sabaslah engkau hambaku, masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Ketika itulah kita diubah. Tubuh yang ada ini kembali menjadi tubuh kemuliaan seperti Adam dan Hawa, seperti zaman awal. Kembali kita ke Firdaus atau Taman Eden. Kita kembali dibawa ke sana, ya Bapak Ibu. Nah, kita bukan masuk surga. Surga itu tempatnya Allah Bapa, tempatnya Tuhan Yesus. Tetapi kita kembali ke Firdaus, ya kan? Nah, itu. Nah, tetapi karena kita anak-anaknya, kita bisa berhubungan, gitu loh. Nah, ya. Ketika kita diangkat nanti jadi entah jadi menterinya atau apanya, katakanlah gitu, sebuah kerajaan, ya kan? Nah, kalau sebuah kerajaan, nah, yang tinggal dalam kerajaan hanya raja, betul? Yang tinggal di surga hanya Tuhan Yesus. Nah, tetapi kita yang menjadi pegawai-pegawainya, menjadi menterinya, otomatis kita bisa masuk karena kita menterinya. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kita tidak tinggal dalam kerajaan kita. Kita tinggal di Firdaus. Seperti dalam sebuah kerajaan, kan ya kan, para menterinya kan apa? Ada dikasih rumah kan, dikasih rumah, ya kan, dikasih fasilitas dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nah jadi seperti inilah kondisinya yang Tuhan kehendakin. Nah, iya, nah, jadi ketika kita diubah dalam tubuh kemuliaan, maka kita masuk dalam sukacita yang luar biasa. Ya, lanjut. Ya, lanjut Om Andreas. Nah, ada kebangkitan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ya kan. Yuk, Ibu bacakan 52. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan
dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya. Jadi orang percaya, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, walaupun dia sudah meninggal dikubur, ya, itu akan dibangkitkan tulang belulangnya, dan dalam sekejap mata tek memiliki tubuh kemuliaan. Nah, ya, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, ya, oke, sekarang kan banyak tanggapan, ya. Tapi kok secara pribadi, ya, saya kurang setuju kalau ketika orangnya meninggal di kremasi. Nah, lebih baik dikubur secara biasanya, gitu. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi apa? Karena nanti ketika walaupun dia sudah meninggal, pada waktunya, ya, bunyi nafilih yang terakhir, sangkakala yang terakhir itu, maka orang yang berkenan ini akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan dan masuk ke dalam Firdaus, Bapak Ibu. Ya, lanjut yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini hanya harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Halo, ya. Nah, jadi kan yang mati ini, tubuh yang mati ini harus memakai tubuh yang tidak mati. Nah, apakah ini hanya berlaku untuk kita, untuk orang yang percaya sama Tuhan Yesus? Enggak, Bapak Ibu. Untuk semua orang yang meninggal itu tubuhnya diubah. Cuma masalahnya begini. Nah, yang percaya itu masuk ke Firdaus. Yang enggak percaya masuk ke api kekal, neraka yang kekal, Bapak Ibu. Nah, itu makanya kalau ada pernyataan-pernyataan, ada hamba Tuhan yang dapat penglihatan terus dijadikan buku dan sebagainya, kan, ya kan? Oh, bahkan ada tuh sangat pernyataan-pernyataan yang sangat mengerikan. Oh, ada orang-orang yang ngomong dia ketika dia masih hidup, wah, mati dan hidup itu urusan Tuhan. Kalau aku memang orang begini, ya udah, nanti lebih baik aku masuk neraka, dia ngomong gitu. Nanti ketemu dengan Michael Jackson lah, ketemu dengan Madonna lah dan sebagainya lah. Nah, di sana di neraka bisa nyanyi-nyanyi katanya sama dia. Nah, ya kan? Itu gambaran yang konyol. Padahal di neraka itu ya, disiksa pagi, siang dan malam. Memang dibakar, hancur, tapi kembali utuh lagi. Karena dikatakan diubah dengan kekekalan. Jadi itu kekal selamanya, Bapak Ibu. Ingat, hidup itu selama di dunia itu Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita, free will. Nah, cuma hidup ini kita mau gunakan buat apa? Mau gunakan hidup sesuka hati kita atau hidup di dalam kerajaan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Memang firman Tuhan ngomong, hidup di dalam Tuhan, ikut Tuhan, banyak kesusahan, banyak tidak enaknya, ya kan? Tertulis di Alkitab mengatakan ikut Tuhan itu banyak mengalami kesusahan. Nah, tetapi Tuhan ngomong, nah, tetapi di balik itu kayak gini ya. Kalau yang nggak tahu, biasanya kalau seperti hari ini itu panas banget. Waktu nanti sebentar sore ini akan mendung banget kan. Begitu mendung banget. Nah, setelah mendung hujan. Setelah hujan biasanya apa? Ada pelangi yang begitu indah. Nah, seringkali kita kurang mau melihat pelangi yang indah itu. Tuhan, hidup saya kok mendung, ya, kok gelap Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, orang yang bertahan sampai akhirnya, Tuhan berkata, sabaslah anakku, sabaslah hambaku, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu, dia berkata. Ya, lanjut. Nah, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa,
berkuasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, dikatakan kematian orang-orang kudus dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini janjinya dia. Kehidupan orang-orang yang percaya sama Tuhan, itu kematian dikalahkan dengan kematian Tuhan kita, karena Tuhan kita bangkit. Nah, kebangkitan yang spesial, dia berikan spesial kepada orang yang mau percaya kepada dia. Bapak Ibu, intinya di sana. Nah, tapi kebangkitan memang untuk semua manusia, untuk semua orang. Sejak Adam dan Hawa, sejak dunia dijadikan, diciptakan, sampai nanti bumi yang kita tempati ini diperbaharui, sampai nanti, Bapak Ibu, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, iya. Nah, terus di sini, oke, 54 ya, oke, 54 dikatakan gini. Ya, 54 dulu Ibu, ya, 54 dikatakan, genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan dalam kemenangan. Berarti maut sudah tidak ada kuasanya. Bapak Ibu, ketika saya lemah, ya, ketika ogah-ogahan, seperti tadi Ibu ngomong ya, ketika ogah-ogahan sampai beberapa waktu mengiring Tuhan, jujur, ada takut mati nggak? Takut loh, ya. Kalau mau ngomong jujur, takut. Kenapa? Ketika kita ogah-ogahan, ketika kita tidak semangat melayani Tuhan, ketika kita tidak semangat melayani pekerjaan Tuhan, kita takut mati. Karena itu mengandung dosa. Tetapi ketika saya semangat, ketika saya berapi-api melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, takut mati enggak? Enggak. Karena yakin, aku melayani Tuhan kok. Aku hidup berkorban-korban buat Tuhan kok. Aku hidup bersorak-sorai kok buat Tuhan. Itulah. Aku selalu mengatakan yang positif kok. Kalau ditanya, Pak Petrus gimana kabarnya? Luar biasa dalam Yesus Kristus Tuhanku. Ketika kau ditanya, Pak Petrus kabarnya? Ya gini aja. Wah, itu berbahaya buat hidup saya. Ya kan? Buat kalau nah, karena Tuhan nggak suka kalau kita berkata seperti itu. Ya hidupku begini aja. Nah, Tuhan ngomong, hidupku luar biasa dalam Tuhan Yesus. Ya. Yuk, saya mengajak kita serentak ya, Bapak Ibu. Halo, saya minta waktunya. Kita panggil berdiri sebentar. Ya. Kita katakan, ya, hidupku luar biasa dalam Yesus. Ya. 1, 2, 2,5. 3. Hidupku luar biasa dalam Tuhan Yesus. Kurang. Saya nggak pakai mic. Ya, saya sama Bapak itu, saya ngomong dulu. Hidupku luar biasa dalam Yesus. Hidupku luar biasa dalam Yesus. Kurang semangat Bapak Ibu, kurang semangat. Nah, ya. Ya, kita jangan lihat fakta, karena Tuhan ngomong suruh kita beriman. Amin. Ayo. Ya. Sekali lagi katakan, sojo ngomong luwe. Ayo. 1, 2, 3. Hidupku luar biasa dalam Yesus. Amin. Ya, silakan itu Bapak Ibu. Nah, ya. Ketika kita seperti ini, maka kita seperti Rasul Paulus
55 Bu, ayatnya Bu. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Wah, ayat ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Ya. Buat saya sangat luar biasa ayat ini. Saya pun berharap buat Bapak Ibu ayat ini sangat luar biasa. Karena kenapa Rasul Paulus bangga ngomong dengan ayat ini? Karena dia tahu dia sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, ya kan? Ketemu loh muka dengan muka loh. Nah, ketika dia ketemu, dia sempat buta. Karena begitu melihat kemuliaannya, melihat kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita itu, ya kan? Walaupun dia tidak bergaul setiap hari, ya kan? Karena dia rasul yang ke-13, kan begitu. Nah, tapi dia mengalami perjumpaan, mengalami hal yang supranatural dengan Tuhan itu. Maka dia yakin banget. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, yuk kita berkata seperti Rasul Paulus, aku bertanding dalam pertandingan iman sampai garis akhir. Ya, dan aku menyelesaikannya. Dan Rasul Paulus berkata, bagiku tersedia mahkota kehidupan. Ayo kita lakukan apapun profesi kita, apapun tugas kita, apapun keadaan kita, kita giat. Amin. Iya. Sekarang yang terakhir, yuk Om Andreas naik. Nah, untuk itu kita giat, kita perlu menjadi 5 gadis yang bijaksana. Karena ada 10 gadis. Sama-sama kita semua orang percaya kan menanti kedatangan sang mempelai, ya kan? Karena kita ini semua mempelai wanita di hadapan Tuhan kita, ya kan? Nah, ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Nggak enak dikatakan bodoh itu, ya kan? Nah, ya kan? Nah, sama-sama punya pelita. Sama-sama punya pelita loh, ya Bapak Ibu. Sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Sama-sama ibadah. Sama-sama melayanin. Tapi 5 gadis yang bodoh ini nggak punya cadangan minyak. Bapak Ibu, kayak sekarang yang dialami oleh beberapa negara, ya, contohnya Filipina, Thailand, Bangladesh. Sekarang ini rakyatnya kalau mau berangkat kerja jalan kaki Bapak Ibu, karena di negaranya sudah tidak ada bensin lagi, sudah nggak ada solar lagi. Tapi kita bersyukur dengan negara kita masih ada, ya kan? Nah, bahkan presiden kita sebelumnya sudah menyiapkan, sudah bangun pabrik kilang minyak yang cukup besar, ya kan? Nah, sehingga ada bensin, sehingga ada solar, sampai sekarang kita bisa memakai dan menikmatinya, Bapak Ibu. Nah, sama, karena ada cadangan minyak. Nah, padahal 2 tangkel kita di selat laut apa? Nah, itu 2 tangkel Indonesia itu disandra di sana, nggak boleh lewat. Sampai sekarang masih disandra. Karena ya saya tidak ngomong negara itu, tapi dari sana kita mendapatkan pelajaran. Maksudnya kan kapal Indonesia di sana nggak bisa sampai ke Indonesia. Nah, tetapi Indonesia bersyukur Tuhan memakai kepala negara kita, ya kan? Nah, sebelumnya dan saat ini mengatakan, yuk terus produksi. Nah, makanya sekarang kan presiden kita menyanangkan untuk tanam sawit, ya. Nah, itu untuk dipakai untuk bensin dan solar. Dengan teknologinya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sama. Kalau kita menjadi 5 gadis bijaksana, ya, kita punya cadangan minyak. Ketika mempelai datang, pelita kita tetap menyala. Maka mempelai kita sang raja masuk ke dalam kesukaan Tuhanmu.
Sabaslah anak-anakku, sabaslah hamba-hambaku. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu. Nah, ya. Tuhan tidak pilih kasih. Nah, kita sendiri yang memilih. Kita mau lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi yang lainnya. Ini. Nah, selama saya ikut Tuhan, ya saya pribadi akan menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Ya, nah, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Nah, tapi terus saya ngomong, saya mau bangun terus gitu loh. Walaupun jangan ngomong apa, nggak jatuh, pasti jatuh, ngalami jatuh. Tapi saya ngomong jatuh, ya saya bangkit lagi. Seperti anak belajar jalan ya, dia jatuh, orang tua yang ngomong, kan tidak ada kan orang tua ngomong, ya udah kamu jatuh biarkan, tapi enggak, ayo nak, kamu pintar nak, ayo kamu bangun nak, bangkit nak, ayo nak, dia dituntun sama orang tuanya kan, nah ayo belajar jalan sampai bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita yang penuh kasih. Dia selalu ingin kita bangkit. Amin. Ya. Nah, yuk kita lakukan tugas itu sampai akhir dalam kehidupan kita. Ya, Ibu tolong bacakan firman Tuhannya. Nah. 5 gadis yang bijaksana berdiri teguh, jangan goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Yuk, 5-6 dulu. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya. Nah, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. halo. Ini loh bikin saya takut. Ini bikin saya takut ayat ini. Ya. Kalau saya sudah dengan pekerjaan Tuhan sudah mulai apa? Ogah-ogahan, ya kan? Nah, Tuhan ngomong, kita tidak boleh ogah-ogahan. Nah, ya. Kita manusia kita ngalami kita lemah itu jatuh. Nah, tapi ketika kita bangkit ngomong Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakannya, ya, ayat 58-nya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ya kan. Kalau saya lihat tempat secara kasat mata, saya lihat ibadah seperti ini. Wes, maunya manusia saya, wes enak tidur aja di rumah lah, ya kan? Tidur aja di rumah deh, ya kan? Nah, daripada pusing-pusing udah tidur saja, ya kan? Mikirin gimana caranya, begini, begitu, rasanya begini salah, begitu salah, betul kan? Sebagai manusia kan begitu, ya kan? Tetapi saya kata, iya ya, saya tidak boleh tidak giat ya dalam melayani Tuhan. Saya giat selalu melayani pekerjaan Tuhan. Apapun keadaannya, saya selalu giat melayani pekerjaan Tuhan. Nah, karena Tuhan ngomong, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kalau saya nggak giat, Tuhan ngomong, ya, Tuhan ngomong, tak tunggu sampai kapan kamu? Oh ya kan? Kalau saya sampai waktunya Tuhan panggil, saya tetap memble. Tuhan ngomong, ya udah dadah. Berarti kamu bukan 5 gadis yang bijaksana. Berarti kamu 5 gadis yang, nah, itu Bapak Ibu. Nah, ya, ada amin. Kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya kan. Maka jerih payah kita tidak akan sia-sia, walaupun bikin pusing kepala, bikin kesel hati, tapi Tuhan tetap memberikan sukacita. Amin. Ya demikian firman Tuhan. Yuk kita masuk perjamuan kudus, ya. Kita renungkan, ya kan. Ya.
Bapak Ibu, saya mengajak kita semua beriman. Apapun kelemahan tubuh kita masing-masing, yang sudah divonis dokter apapun, dinyatakan sakit apapun, karena Tuhan berkata, Tuhan telah mengalahkan maut. Dan maut itu sudah tidak ada tenaganya sama sekali. Benar-benar dipatahkan. Tuhan kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada sang penyembuh. Dia mau kita sehat. Dia mau kita beraktivitas dengan sehat. Dia mau kita giat dalam Tuhan. Juga dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita giat selalu buat Tuhan kita. Kalau kita masih ada kekesalan, kekecewaan, apapun namanya, mungkin itu hampa, sakit hati tidak terima, yang menyebabkan tubuh kita sakit, mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, ampunin siapapun yang sudah pernah menyakiti kita, melukai kita, mengecewakan kita, merugikan kita. Ampunin, serahkan itu sama Tuhan. Mari kita sama-sama menyetir lemah gadis yang bijaksana. Yuk kita sama-sama ambil waktu, kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Angkat roti di atas kepala kita. Memang kasat mata ini roti biasa, tapi saya ngajak kita beriman, inilah tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya, dan ia menjakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tubuhmu ini Tuhan, mulai hari ini Tuhan, tubuh kami sehat Tuhan, tidak ada sakit penyakit apapun Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau menyembuhkan kami Tuhan, Engkau memulihkan kami dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan tubuh jasmani kami Tuhan, Engkau sembuhkan jiwani kami Tuhan, Engkau sembuhkan juga rohani kami Bapa. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami percaya Bapak, tidak ada sakit penyakit apapun Tuhan. Kau lancarkan aktivitas kami Tuhan. Yang berusaha Engkau lancarkan usahanya Tuhan. Yang bekerja Engkau lancarkan pekerjaannya Tuhan. Apapun kegiatan kami Tuhan, Engkau lancarkan Tuhan. Juga kami sebagai hamba-hamba-Mu Engkau lancarkan Bapak. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu ini ya Bapa.
Makasih ya Bapa. Begitu juga anggur yang kita pegang ini. Saya mengajak ini kita imani bukan anggur, tetapi ini darah Yesus. Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Ketika Tuhan menyembuhkan, membalut kita, membalut luka-luka kita. Ketika Dia menggendong kita, mendekap kita, maka Tuhanlah sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber keharmonisan, sumber kebahagiaan. Kita datang kembali sama Tuhan. Kita imanin dan kita berdoa biar anggur ini menjadi sumber sukacita kita. Mari kita angkat cawan Tuhan di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah sekali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini memberikan kita sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber keharmonisan, sumber kebahagiaan, sumber segalanya. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, naikkan syukur kepada Dia. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kemudahan.
dibesarkan dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hatimu bagi kami. Maut sudah dipatahkan, tidak ada kekuatan kuasa maut apapun. Sehingga hidup kami dijamin sepenuhnya di dalam nama Yesus. Hidup dan mati kami dijamin sepenuhnya di dalam nama Yesus. Kami akan terus berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Apapun masalah, apapun situasi kami, apapun persoalan hidup kami, yang kami tahu Engkau sudah menang. Dan kami pun menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih. Kami bersyukur, pertama tambahkan hikmat, kewahyuan, kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu, suami istri bersama keluarga dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Dan kini Tuhan, tangan-tangan manis akan terulur untuk memberkati pekerjaan-Mu. Kami percaya tangan yang sama akan menerima lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih Tuhan yang mengangkat hidup kami. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, oh oh. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita akan mendengarkan berita gereja sepekan. Shalom, selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik, setiap hari Sabtu, pukul 17 sampai pukul 18. Doa pelayan setiap Sabtu, pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia.
Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754082284 atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrustan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita percaya kuasa Tuhan itu sudah menjadi bagian kita. Haleluya. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang, yang buka jalan bagiku. Yes, amen. Bapak buat mujizat, mujizat yang membelah laut, yang membelah. Yes, amen. Ini iman kami Tuhan, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidup kami, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, kau membuat mujizat. Dengan iman katakan lebih lagi. Kau membuat mujizat sejati. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Ya, atas segala Yesus. kasih karunia-Mu. Bapa, Ya Tuhan. Engkau akan terus memimpin kami, Amin. terutama kami kaum pria, Ya kaum Yesus. imam, kaum suami, kaum papa, Yesus Tuhan. untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Engkau memimpin setiap kami laki-laki Tuhan. Diberkatilah ketika kami berdiri, Amin Yesus. diberkatilah ketika kami duduk, Ya amin. diberkatilah ketika kami melangkah. Amin Tuhan. Berbahagialah kami Ya Yesus. jika kami tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Amin. tetapi kesukaannya ialah merenungkan firman-Mu itu siang dan malam. Ya Tuhan. Maka apa saja yang kami buat, apa yang saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami lakukan, Engkau menyediakan kami berhasil senantiasa Tuhan dan beruntung senantiasa Bapa. Amin, amin. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati setiap kami Tuhan dengan pengembalaan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau memimpin kami dengan tiang awan dan tiang api-Mu, ya Gembala kami yang Tuhan agung. Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan Yesus. Diberkati juga kami para wanita. Amin Yesus. Diberkatilah adonanmu, Amin. diberkatilah buah kandunganmu, Amin. diberkatilah apapun yang menjadi doa-doamu untuk Ya, seisi rumah Yesus tanggamu. Tuhan. Maka engkau tertawa tenang hari depanmu, Amin dalam nama Yesus. dan engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Amin. senantiasa. Maka Ya Yesus. engkau menjadi wanita-wanita yang perkasa. Engkau tertawa tenang hari depanmu, Amin, amin. dan engkau menghangatkan seisi rumah tanggamu. Ya Yesus. Dan engkau berkata, hikmat dan berkat menyertai engkau senantiasa. Yes, amin, amin. Karena engkau memimpin anak-anakmu untuk menjadi sang juara, Yes. menjadi sang pemenang, Amin, amin. sehingga anak-anakmu perkasa di bumi, Yes, amin. menjadi berkat di bangsa ini, Ya Yesus. dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Ya. Dan terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Maka berkat Bapa surgawi di dalam cintanya Yesus Kristus, dan pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menyertai dan menghibur kita kemanapun kami melangkah, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, yang Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita katakan amin.